Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Anissa Hasti. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknologi nirkabel. Yang pertama adalah sejarah singkat teknologi nirkabel. Teknologi nirkabel dalam satu bentuk atau lainnya telah ada sejak lama. Semuanya dimulai dengan fisikawan Jerman Heinrich Hertz pada tahun 1857 sampai 1894 ketika ia menemukan gelombang elektromagnetik. Jika kita bertanya kepada orang awam mengenai teknologi nirkabel, maka mereka akan menjawab laptop, tablet, smartphone, dan modem atau router. Istilah ini telah menjadi bagian dari bahasa kita sehari-hari. Saat ini ada dua jenis utama teknologi nirkabel. Yang pertama, Local Wi-Fi Networks. Istilah Wi-Fi muncul pada tahun 1990-an dari kata wireless plus V, yang merupakan elemen kedua yang berubah-ubah setelah HiFi. Orang sering salah mengartikan istilah tersebut sebagai bentuk singkatan dari Wireless Fidelity. Yang kedua, Cellular Networks. Teknologi ini memungkinkan perangkat elektronik untuk berkomunikasi jarak jauh. Jadi, nirkabel itu cakupannya luas yang mencakup semua jenis teknologi dan perangkat yang mengirimkan data melalui udara. Contoh perangkat nirkabel. Telepon nirkabel adalah perangkat nirkabel seperti remote control TV, radio, dan sistem GPS. Pengisi daya nirkabel adalah jenis lain dari perangkat nirkabel. Meskipun tidak ada data yang dikirim melalui pengisi daya nirkabel, ia berinteraksi dengan perangkat lain seperti telepon tanpa menggunakan kabel. Telepon nirkabel adalah perangkat nirkabel seperti remote control TV, radio, dan sistem GPS. Pengisi daya nirkabel adalah jenis lain dari perangkat nirkabel. Meskipun tidak ada data yang dikirim melalui pengisi daya nirkabel, ia berinteraksi dengan perangkat lain seperti telepon tanpa menggunakan kabel. Telepon nirkabel adalah perangkat nirkabel seperti remote control TV, radio, dan sistem GPS. Pengisi daya nirkabel adalah jenis lain dari perangkat nirkabel. Meskipun tidak ada data yang dikirim melalui pengisi daya nirkabel, ia berinteraksi dengan perangkat lain seperti telepon tanpa menggunakan kabel. Telepon nirkabel adalah perangkat nirkabel seperti remote control TV, radio, dan sistem GPS. Pengisi daya nirkabel adalah jenis lain dari perangkat nirkabel. Meskipun tidak ada data yang dikirim melalui pengisi daya nirkabel, ia berinteraksi dengan perangkat lain seperti telepon tanpa menggunakan kabel. Apa itu jaringan nirkabel dual band? Dalam jaringan nirkabel, peralatan dual band mampu mentransmisikan di salah satu dari dua rentan frekuensi standar. Jadi, jaringan rumah Wi-Fi modern dilengkapi router broadband pita ganda yang mendukung saluran 2,4 GHz dan 5 GHz. Frekuensi 2,4 GHz hanya mendukung kecepatan data hingga 150 Mbps. Sementara itu, 5 GHz mendukung kecepatan data hingga 1 Gbps. Jadi, meski kita menggunakan frekuensi 5 GHz itu tidak serta-merta akan mendapat kecepatan 1 Gbps. Semua masih tergantung ISP-nya. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian dari komunikasi nirkabel. Keuntungan yang pertama adalah bebas dari kabel, maksudnya dapat dikonfigurasi dengan menggunakan koneksi fisik apapun. Yang kedua, mudah diatur. Jaringan nirkabel mudah diatur dan diperluas karena cakupan yang lebih baik atau global. Ini memberikan jangkauan global dengan menyediakan jaringan di tempat-tempat seperti daerah pedesaan. Yang ketiga, fleksibilitas. Jaringan nirkabel lebih fleksibel dan mudah beradaptasi dibanding dengan jaringan kabel. Yang keempat, hemat biaya karena mudah dipasang dan tidak memerlukan kabel. Jadi jaringan nirkabel lebih relatif murah. Yang kelima, seluler dan portable. Jaringan nirkabel mudah dibawa dan dipasang kembali di tempat lain. Selanjutnya, kekurangan dari komunikasi nirkabel. Karena yang pertama, karena komunikasi dilakukan melalui ruangan terbuka, maka kurang aman. Yang kedua, tidak dapat diandalkan. Yang ketiga, lebih terbuka terhadap gangguan. Yang keempat, peningkatan kemungkinan kemacetan. Yang kelima, kecepatan transmisi relatif lebih sedikit. Berikut cuplikan video mengenai teknologi nirkabel. Era teknologi baru ini luar biasa, bukan? Dulu, informasi sulit diakses. Tidak seperti sekarang, game, musik, video,
Semua itu ada di sakumu kapan saja. Memang agak menakutkan bagaimana kita bisa bergantung pada ponsel pintar. Saat baterainya habis, itu meresahkan. Tapi sayangnya, itu memang terjadi. Makin banyak fungsi yang disediakan perangkat kita, makin banyak pula daya yang dibutuhkan. Dan mereka pun lebih lapar dibandingkan kuda Nil berperut kosong. Itu sebabnya teknologi pengisian daya menjadi populer sekarang. Dan penemuan terbarunya adalah pengisian daya nirkabel. Itu populer karena kemudahannya. Meski teknologi ini baru diluncurkan, prinsip kerjanya ditemukan tak lama setelah listrik mulai dipahami. Menjelang akhir abad ke-19, ahli teknik Nikola Tesla menunjukkan bahwa dua medan magnet yang kuat dapat mentransfer energi di antara sumbernya saat keduanya saling beradu. Pada saat itu, dunia sains tak bisa memanfaatkannya selain sekadar dijadikan trik pesta keren. Meski itu menunjukkan beberapa penemuan baru tentang listrik. Tapi siapa yang menduga trik ini menemukan kegunaannya lebih dari 100 tahun kemudian. Gaya elektromagnetik adalah salah satu gaya fundamental dalam fisika. Dengan menguraikan kata itu, kamu akan mendapatkan gagasannya, listrik dan magnetisme. Pada dasarnya, setiap benda dengan daya yang cukup adalah sumber potensial medan elektromagnetik. Bohlam akan bercahaya saat kamu nyalakan. Kamu bisa melihatnya. Tapi kamu tak bisa melihat medan elektromagnetik yang muncul di sekitarnya. Itu muncul karena arus mulai mengalir melalui kabel dan bohlam. Magnetisme dan listrik bagaikan dua sisi koin. Saat listrik mengalir, medan elektromagnetik terbentuk. Sama seperti itu, gagasan tentang perpindahan energi tanpa kabel adalah pengaliran arus listrik melalui kumparan tembaga yang menciptakan medan magnet. Makin banyak kawatnya, makin kuat medannya. Sederhana bukan? Untuk membuat medan elektromagnetik yang kuat, kamu memerlukan banyak kawat tembaga. Tembaga masih menjadi salah satu bahan yang paling cocok. Tembaga adalah konduktor listrik yang tiada duanya. Itu artinya, tembaga membantu mengalirkan listrik, bukan memblokirnya. Tapi, tembaga adalah konduktor yang buruk dalam orkestra simfoni. Masih lebih hebat Erwin Gutawa. Tembaga juga melindungi teknologi listrik dari gelombang elektromagnetik berlebih, seperti frekuensi radio. Terakhir, tembaga sangat tahan terhadap karat dan dapat menahan segala jenis daya asalkan kawatnya cukup. Singkatnya, benda ini tahan lama dan efektif. Kejutan terbesarnya adalah teknologi di balik pengisian daya nirkabel belum berubah drastis sejak Tesla menemukannya. Belum ada yang bisa menemukan kegunaan yang layak untuk itu. Namun saat ini, sebagian besar perangkat seluler terbaru sudah dilengkapi kumparan elektromagnetik di perangkat kerasnya. Kumparan serupa, tapi lebih besar dan lebih kuat, ada di dalam pengecas yang dicolokkan ke stop kontak. Listrik mengalir ke pengecas dan mengisi kumparan yang menjadi sumber medan elektromagnetik. Saat medan pengecas bertemu dengan medan di ponsel, mereka mulai saling beradu seperti kakak adik, lalu medan yang lebih besar memberikan daya pada yang lebih kecil. Koneksi ini memberikan cara aman bagi daya untuk berpindah dari satu kumparan ke kumparan lainnya. Untuk waktu yang lama, masalah utama para teknisi adalah kumparan tidak bekerja efektif. Daya pada medan bergantung pada jumlah kumparan yang bisa dimasukkan ke perangkat. Sampai ada cara yang efektif dan murah untuk memasukkan sejumlah kawat ke kumparan, kegunaannya masih terbatas. Masalah lainnya adalah kedua medan elektromagnetik harus saling berdekatan untuk menjaga koneksi yang kuat. Itu sebabnya pengecas nirkabel saat ini hadir dalam bentuk tatakan. Kamu harus menaruh ponsel tepat di atasnya untuk mendapatkan daya. Tidak bisa hanya dipegang atau bahkan diletakkan di dekatnya, harus bersentuhan. Untungnya, memasang kabel di pengecas atau ponsel pintar tidak lagi menyulitkan. Dan akhirnya, perangkat tersebut bisa diproduksi secara massal. Teknologi baru ini belum besar karena, mari akui saja, kabel masih lebih cepat dibandingkan medan elektromagnetik. Pengisian daya nirkabel membutuhkan waktu 2 kali lipat untuk mengecas ponsel pintar dari 0% hingga 100%. Ditambah lagi, itu memang disebut nirkabel, tapi sebenarnya tidak. Kamu masih harus mencolokkannya. Bagaimana dengan faktor kemudahan? Ya, tak ada lagi kabel kusut di rumahmu. Tapi, bagaimana jika kamu ingin mengecas ponsel di tempat lain? Membawa pengecas biasa masih jauh lebih mudah.
Sebagian orang takut pengisian daya nirkabel bisa merusak perangkat lain atau bahkan kesehatan mereka. Tapi setiap teknologi baru dan asing memang menimbulkan keraguan. Medan elektromagnetik jarak pendek tidak mungkin membahayakanmu. Lagi pula, setiap perangkat harus melewati tes berkali-kali sebelum dirilis ke publik. Dan mengenai ponsel pintarmu, teknologi ini mungkin lebih baik karena bisa menghilangkan kemungkinan muatan listrik yang berbahaya. Setelah pertama dikembangkan 1 abad lalu, bukan berarti teknologi ini kini sudah sempurna. Tapi para ahli futurologi, orang yang mempelajari kemungkinan masa depan mengatakan bahwa cepat atau lambat kita akan melupakan kabel. Kamu bisa melihat bagaimana masa depan terkuak saat ini. Beberapa perusahaan mulai memproduksi furnitur dengan pengecas nirkabel bawaan. Tentu, mencolokkan meja ke stop kontak terasa agak aneh. Tapi, siapa yang tidak senang bisa mengecas ponsel pintar hanya dengan meletakkannya di meja? Dan bukan hanya ponsel pintar, masih ada lagi laptop tanpa kabel listrik dan bahkan garis jalan yang mengecas mobil listrik saat melaju. Kemungkinannya tidak terbatas. Dengan benda apa kamu ingin mengecas ponselmu? Kalau saya, mungkin meja dapur, sebab saya menghabiskan banyak waktu di sana. Silakan berbagi di kolom komentar. Seperti bayanganmu, seluruh metode pengisian daya elektromagnetik tidak akan terus begini. Bagaimanapun juga, teknologi ini akan menjadi lebih baik di tahun-tahun mendatang. Prototipe baru memungkinkan pengisian dalam jarak 4,5 meter dari pengecas dan bisa mengecas beberapa perangkat sekaligus. Hebat bukan? Pada akhirnya, perangkat bisa seefektif router Wi-Fi. Lalu, kamu tak akan memerlukan kabel sama sekali di rumah. Dan ditemukannya jenis benturan medan elektromagnetik yang baru ini berarti akan ada peningkatan daya dan pengisian lebih cepat. Tapi pengembangan pengecas elektromagnetik mungkin harus dipercepat, sebab para pesaing lain cepat berdatangan dan beberapa di antaranya sedang naik daun. Seperti pengecas resonansi, ini tidak sepenuhnya berbeda, masih menggunakan gelombang elektromagnetik, tapi pada frekuensi tertentu. Baik pengecas dan penerima berada pada frekuensi yang sama, dan itu memberikan hasil yang lebih baik. Dengan cara ini, daya yang ditransmisikan tidak hilang, melainkan terfokus pada perangkat yang dicas. Pengisian daya resonansi akan bagus bagi perangkat dengan tingkat pemakaian daya tinggi, seperti mobil atau bahkan robot. Ini akan bekerja dalam radius 4,5 meter seraya memberikan banyak daya. Ini juga aman digunakan, sama sekali tidak akan menimbulkan efek negatif pada perangkat, manusia, atau hewan piaraan. Dan baterai mungkin tidak diperlukan di beberapa perangkat yang kamu gunakan di rumah karena pengecas resonansi akan menyediakan pasokan daya yang konstan. Gagasan lain yang dipertimbangkan peneliti adalah pengisian laser. Ini mungkin sangat kuat dan terfokus, tapi ada masalah besar yang harus diselesaikan lebih dulu. Laser akan bekerja pada jarak berapapun, tapi membutuhkan garis pandang yang jelas ke perangkat. Jika terputus, itu takkan berfungsi. Yang paling bermasalah, laser tidak begitu aman, tapi kemungkinan untuk pengisian laser belum ditinggalkan. Para ilmuwan mungkin akan menemukan cara untuk memperbaiki masalah ini. Beberapa penelitian baru lainnya ditujukan pada penggunaan gelombang cahaya inframerah, sinyal radio, atau bahkan gelombang ultrasonik untuk mengecas ponsel dan perangkat lain. Hasilnya cukup mengejutkan. Sepertinya memungkinkan untuk mengecas ponsel dengan suara apapun, seperti suara bising atau suaramu sendiri. Untuk orang yang suka mengobrol dan tinggal di kota besar yang bising, fitur ini wajib dimiliki. Selain itu, baterai juga akan berubah di tahun-tahun mendatang, dan semua kemungkinan masa depan mungkin membuatmu pusing. Beranjak dari baterai berbasis ion lithium tidak hanya akan membuatnya lebih aman, tapi juga lebih efektif. Misalnya, ada saran menggunakan bahan organik yang aman dan tidak mudah terbakar untuk membuat baterai. Baterai ini akan digunakan pada kendaraan listrik berukuran kecil yang seharusnya terisi dalam 2 menit. Kapasitasnya juga akan cukup untuk menggerakkan mobil sejauh 480 km. Gabungkan itu dengan pengisian nirkabel dan halo masa depan! Itulah tadi beberapa pemaparan materi mengenai teknologi nirkabel. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan atau membuat
skenario pembuatan teknologi wireless menggunakan Cisco. Ini dia tampilan dari aplikasi Cisco Packet Tracker. Nah, untuk membuat jaringan wireless, kita membutuhkan satu buah router. Lalu kita butuhkan satu buah switch. Setelah itu kita membutuhkan access point. Kita ke wireless device, kita pilih APPT, kita taruh sejajar dengan switch. Kita pilih smartphone. Di sini kita menggunakan smartphone, tablet, bahkan di sini mana ya? Ini ya, laptop. Selanjutnya kita sambungkan masing-masing komponen. Jadi kita sambungkan menggunakan kabel strike. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa handphone dan tablet sudah mempunyai jaringan wireless tersendiri. Untuk laptop, kita harus setting terlebih dahulu agar wirelessnya itu on atau aktif. Kita klik laptop, lalu tekan tombol hijau ini, lalu kita tarik ini ke bagian kiri bawah, lalu kita pilih PT laptop NM1W, lalu kita drag bagian bawah ini ke bagian hitam atau di tengah ini, di bagian tengah, lalu kita on-kan lagi, maka kita close, maka ini secara otomatis laptop akan memiliki jaringan wirelessnya. Selanjutnya kita akan memberikan nama, IP atau alamat untuk masing-masing komponen. Untuk router kita berikan IP, kita atur. Untuk switch kita masukkan IP, untuk access point kita tuliskan DHCP. Lalu setelah itu kita lakukan DHCP untuk routernya. Kita klik router, masuk ke config, lalu pilih fast ethernet 0. Terlebih dahulu kita lihat di sini, oh ya, sudah fast ethernet. Jangan lupa kita on-kan port statusnya. Lalu kita masukkan IP dari switch. Lalu kita masuk ke CLI. Kita ketikkan IP DHCP. Lalu kita masukkan IP dari switchnya. Salah.
masukkan IP switch yang berbeda. Lalu kita masukkan submax dari IP kelas C. Kita tuliskan DNS server close. Oke. Sebelum kita ke bagian lainnya, kita terlebih dahulu harus mengecek akses pointnya. Kita pergi ke akses point, kita klik config, kita pilih port 1. Nah, pastikan port statusnya itu on, lalu kita ubah nama wifi-nya bisa menjadi nama kita sendiri. Jika kita ingin memasukkan password, kita ketikkan saja atau pilih saja WAP ini passwordnya. Close. Setelah itu kita masuk ke bagian smartphone, lalu kita pilih config, kita pilih wireless, lalu kita masukkan SSID yang telah kita ubah tadi. Kita masukkan passwordnya. Di sini IP-nya 192.168.10.2. Maka secara otomatis access point akan memberikan sebuah IP. Nah, inilah disebut dengan DHCP. Kita close, dan kita pilih ke tablet. Kita lakukan hal yang sama. Selanjutnya, kita cek IP dari smartphone. Kita ping melalui tablet. Kita pilih desktop, pilih CMD. Kita ketikkan ping 92.68. Berapa ya tadi? Kalau bertuliskan reply from 192, ini berarti sudah berhasil. Nah, itulah tadi aplikasi penggunaan teknologi wireless menggunakan Cisco Packet Tracker.